Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 5 mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Anda, saya Brenda, saya Nadia, saya berkaitan dengan Baik, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya ialah esensi kedisiplinan. Kedisiplinan bukan sekedar ketaatan pada aturan, melainkan fondasi utama dalam proses belajar yang membentuk karakter, kemandirian, dan keteraturan hidup siswa. Selanjutnya, fenomena di SMPN Negeri 5 Sungai Kakap. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan adanya tantangan dalam pembelajaran membaca puisi. Banyak siswa yang cenderung pasif, kurang fokus saat guru menjelaskan, dan tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu latihan. Selanjutnya ada urgensi materi puisi. Membaca puisi memerlukan penghayatan dan konsentrasi tinggi. Tanpa kedisiplinan dan pesan nilai estetika dalam puisi tidak akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada solusi strategis. Penggunaan model pembelajaran komparatif dipilih karena mampu menciptakan interaksi sosial yang pasif, di mana siswa saling mengawasi dan memotivasi satu sama lain untuk tetap disiplin dalam kelompok. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya yang sebelumnya sudah menjelaskan di bagian latar belakang dari penelitian kami. Baik, di sini saya akan membacakan atau memaparkan beberapa rumusan masalah yang kami ambil dalam penelitian kami, yaitu diantaranya yang pertama gambaran tingkat kedisiplinan belajar siswa kelas 7C SMP Negeri 5 Sungai Kakap pada materi membaca puisi. Dan yang kedua itu bagaimana efektivitas model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan keterlibatan dan kedisiplinan siswa, terutama saat mereka sedang berada di dalam kelas untuk melanjutkan materi pembelajaran mereka. Dan yang ketiga, kendala yang dihadapi dalam penerapan model kooperatif pada materi membaca puisi. Nah, menurut rumusan masalah yang baru saja saya paparkan, yaitu mengenai tingkat kedisiplinan siswa. Pada materi membaca puisi, secara umum tingkat kedisiplinan siswa khususnya pada siswa di kelas 7C SMP Negeri 5 Sungai Kakap yaitu terlihat baik dan terlihat kepatuhan siswa terhadap tata tertib pembelajaran. Terlihat dari kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran serta ketertiban siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, mereka juga datang tepat waktu, membawa perlengkapan belajar dan memperhatikan penjelasan yang sedang dipaparkan guru di depan kelas. Selain itu, siswa juga menunjukkan sikap disiplin, ketertiban kelas, serta menghargai teman yang sedang membaca puisi atau sedang tidak berbicara sendiri atau membuat kegaduhan di dalam kelas ketika teman kelas mereka sedang membacakan puisi di depan kelas. Namun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang kedisiplinannya belum ditingkatkan, seperti kurang fokus pada saat pembelajaran, berbicara dengan teman sebangku, atau belum serius saat latihan membaca puisi. Nah, kenapa? Hal ini juga menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa sudah terbentuk, tetapi hanya saja masih memerlukan waktu atau pembinaan dan penguatan secara berkelanjutan. Nah, pembahasan di rumusan masalah yang kedua yaitu efektivitas model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang kelompok kami ambil yaitu model pembelajaran kooperatif, yaitu terbukti secara efektif karena meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan siswa saat berada di dalam kelas. Contoh pertama yaitu meningkatkan tanggung jawab individu dan kelompok. Yang kedua, membentuk sikap saling menghargai. Yang ketiga, mengurangi perilaku menyimpang di kelas. Dan yang keempat itu interaksi siswa dalam kelompok berjalan dengan baik. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi dalam penerapan model kooperatif pada materi membaca puisi. Nah, kendalanya yang pertama yaitu perbedaan kemampuan siswa. Nah, tentu kemampuan siswa ini berbeda-beda. Nah, tidak semua siswa memiliki kemampuan membaca yang sama, baik dari segi lafal, intonasi, ekspresi, maupun kepercayaan diri mereka saat membaca dan tampil di depan kelas dan di depan teman-teman mereka, serta
ketika di depan guru yang sedang memberikan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu kurangnya kepercayaan diri siswa. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, perbedaan kemampuan siswa dalam membaca puisi. Nah, membaca puisi juga menuntut keberanian tampil di depan umum, di depan orang lain. Nah, beberapa siswa merasa malu atau takut salah. Nah, ini juga masih menjadi budaya siswa ketika maju di depan kelas atau berbicara, baik membaca puisi, pidato, atau sebagainya. Mereka itu takut salah sehingga enggan berpartisipasi secara efektif. Nah, yang ketiga itu manajemen waktu yang kurang optimal. Yang keempat, ketidakseimbangan peran dalam kelompok. Yang kelima, kurangnya pemahaman terhadap aturan kerja kelompok. Dan yang keenam, keterbatasan pengawasan guru. Nah, di poin yang keenam, guru mengalami kesulitan dalam memantau seluruh aktivitas kelompok secara bersamaan. Nah, terlepas dari 3 rumusan masalah yang kami ambil dalam penelitian kami, di sini ada tujuan mengapa kami meneliti tingkat kedisiplinan siswa, khususnya pada siswa kelas 7C di SMP Negeri 5 Sungai Tangkap, yaitu tujuan kami adalah mendeskripsikan secara detail profil kedisiplinan siswa melalui instrumen evaluasi yang valid, menganalisis hasil penerapan model pembelajaran, yaitu khususnya yang sudah saya sebutkan tadi, kami menggunakan model pembelajaran kooperatif terhadap perubahan perilaku disiplin siswa di kelas. Kami juga memberikan rekomendasi bagi pendidik dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia, yang juga tadi saya sudah sebutkan, yaitu salah satunya adalah membaca puisi. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kajian teori kedisiplinan belajar. Definisi operasionalnya yaitu kedisiplinan belajar adalah kesadaran dan ketersediaan siswa untuk mematuhi semua tata tertib dan jadwal belajar yang telah ditetapkan, baik dari pihak sekolah maupun kesepakatan kelas. Kemudian ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada faktor internal, yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Kita bahas faktor internalnya dulu, yaitu motivasi dari dalam diri siswa untuk berprestasi dan minat terhadap materi puisi. Kemudian faktor eksternalnya yaitu pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, keteladanan yang diberikan oleh guru. Kemudian indikator dalam penelitian ini yaitu ketaatan waktu, kepatuhan terhadap instruksi guru, kesungguhan dalam mengerjakan tugas, baik itu tugas kelompok maupun individu, dengan rasa tanggung jawab sebagai siswa masing-masing. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi landasan teori, yaitu hakikat puisi. Hakikat puisi atau pengertian puisi yaitu apresiasi puisi menuntut pembacaan ekspresif melalui mimik, intonasi, dan gerak jasmania agar makna puisi tersampaikan utuh serta menarik minat siswa dalam pembelajaran sastra di kelas sekolah menengah. Ini menurut Andari 2023. Selanjutnya, hakikat membaca puisi. Menurut Siregar 2018 mengatakan bahwasannya membaca puisi bukan sekadar melafalkan teks, melainkan proses mengenali, memahami, menghayati, dan menghargai unsur estetik puisi seperti diksi, irama, rima, citraan, serta gaya bahasa, sehingga menumbuhkan kepekaan rasa dan kemampuan berpikir kritis seorang pembaca. Selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran kooperatif. Menurut Ghazali tahun 2016 mengatakan, model pembelajaran kooperatif menekankan kerjasama dalam kelompok kecil dengan tanggung jawab individu, di mana setiap orang atau setiap anggota saling bergantung, aktif berkontribusi, dan bersama-sama mencapai target atau tujuan pembelajaran. Selanjutnya adanya penelitian yang relevan dari judul yang kami angkat, yaitu penerapan model kooperatif berbantuan media audiovisual dalam pembelajaran membaca puisi. Ini diangkat oleh Winda Ningsih 2018. Selanjutnya mengambil
penelitian relevan Understanding Portrait of the Art of Cooperating Learning Model. Ini saya mengambil dari Ramadanti dan Yanda tahun 2018. Selanjutnya, kami mengambil penelitian yang relevan dari jurnal Cooperative Learning Model and Reading Skill of Middle School Student. Ini menurut dari jurnal atau pendapat dari Bayani tahun 2022. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitian. A. Metode penyusunan data. Di sini ada deskriptif kuantitatif berdasarkan fakta lapangan dan dikelompokkan sesuai indikator kedisiplinan belajar siswa. B. Metode pengumpulan data bisa berbentuk observasi, angket, dan dokumentasi sebagai data pendukung untuk melakukan observasi di lapangan tersebut. Selanjutnya, C. Langkah pengambilan data, tahap persiapan, pelaksanaan, dan dokumentasi. D. Metode analisis data, yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menghitung skor, rata-rata, median, serta kategori tingkat kedisiplinan siswa, dan data observasi dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif untuk memperkuat hasil angket, kemudian diinterpretasikan dengan teori dan penelitian relevan guna memperoleh gambaran kedisiplinan belajar siswa secara menyeluruh selama mengikuti masa dilakukannya kegiatan belajar mengajar di kelas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi dari rekan kelompok saya, yaitu hasil pembahasan yang pertama, yaitu di sini kami yaitu kedisiplinan belajar, yaitu yang kami dapat rata-rata kedisiplinan siswa mencapai 80,1, kategori baik, mencakupi aspek kehadiran, kepatuhan, dan tanggung jawab. Di sini juga ada frekuensi kedisiplinan, yaitu yang kami dapat di sini mayoritas siswa di SMP 5 Sungai Kakap itu ada mencapai 30%. Berada pada rentang nilai 74 sampai 80, yaitu menunjukkan sabaran data yang dominan di angka menengah ke atas. Di sini juga ada kategori, yaitu di sini sebanyak 85% siswa masuk kategori tinggi dan sangat tinggi, membuktikan tingkat kedisiplinan yang sangat ideal di kelas 7C. Juga di sini ada data sikap. Data sikap juga di sini kedisiplinan yang tinggi berbanding lurus dengan sikap positif siswa seperti keaktifan, kelompok, dan sikap menghargai teman. Juga di sini ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yaitu pembelajaran belajar yang sangat efektif. Guru sebagai fasilitator berhasil memicu antusiasme dan kerjasama siswa kompak. Juga di sini kami ada mengasihkan latihan soal, yaitu hasil dari latihan soal menunjukkan pemahaman teori, makna, dan diksi. Berada pada kategori cukup hingga baik berkat diskusi kelompok. Juga di sini kami ada tes keterampilan akhir, yaitu di situ kami menyuruh siswa membaca puisi. Siswa menunjukkan progres nyatanya dalam praktek, yaitu lafal dan intonasi, dengan mayoritas mencapai kategori terampil. Yang di sini juga kami hasil data yang kami dapat, yaitu disimpulkan bahwa kedisiplinan yang kuat melalui model kooperatif secara signifikan,
yang meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa. Baik, hanya itu bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan kelompok saya. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Tingkat kedisiplinan belajar siswa kelas 7C SMP 5 Sungai Kakap dalam materi membaca puisi menggunakan model kooperatif tergolong dalam kategori sangat baik. Model pembelajaran kooperatif terbukti efektif menjadi instrumen untuk mendisiplinkan siswa secara persuasif melalui tanggung jawab kelompok. Saran bagi guru, disarankan untuk terus mengeksplorasi variasi dalam model kooperatif dan menggunakan media pendukung seperti musik atau video agar siswa tetap antusias dan disiplin. Sedangkan saran bagi sekolah memberikan dukungan pada penyediaan sarana literasi yang memadai untuk mendukung materi sastra seperti puisi. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Dari kelompok kami, terima kasih.